di alam sutra. Puji Tuhan. Ada sukacita? Semuanya ada Amin. sukacita? Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Suaranya kedengaran ya? Suaranya jelas. Puji Tuhan. Pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Boleh kita berdoa sebentar ya sebelum firman ya. Kita berdoa untuk semuanya, kita satukan hati sama Tuhan supaya ada mujizat dan kuasa yang turun atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau tadi kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau telah hadir dan kami percaya sebentar kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara, Engkau campur tangan supaya kami semua menerima Engkau dan kami menerima mujizat-Mu Tuhan. Karena tanpa-Mu kami tidak ada artinya, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi siang hari ini kami bersama-sama keluarga besar daripada LOV Tuhan, kami percaya Tuhan sudah hadir dan Tuhan memberikan mujizatnya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pada siang hari ini mungkin di Qatar pagi ya. Kita di Jakarta, di Indonesia jam 2:30 hampir. Dengan 40 menit ya Ibu Lydia ya. Ya. Oke. Lebih juga Sekarang nggak apa-apa, saya Ibu. sekarang saya akan memberitakan firman Tuhan di dalam tema pemulihan hati. Nah, saya ambil di Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, firman ini yang akan memulihkan hati saudara nanti dan hati saya ya. Ya mari kita dulu beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan dipulihkan, Tuhan memulihkan kami semua. Nah saudara, di sini dikatakan hati adalah sumber hidup kita. Betul? Hati adalah sumber hidup kita. Saudara, apa yang ada di hati kita, itu yang akan keluar lewat perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Jika hati kita bersih, maka perbuatan, pikiran, perkataan kita pasti keluarnya juga bersih. Hati yang bersih ada di Matius 5 ayat 8. Saya akan bacakan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudara, puji Tuhan, kita semua ini orang-orang yang sudah disucikan hati kita, saudara ya. Karena kita akan melihat hati, dan Tuhan akan melihat hati kita, dan kita akan melihat Tuhan Yesus. Nah, saudara, jika hati kita bersih, di dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan begini saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah jadi saudara kita harus ramah, harus penuh kasih mesra, ya, dan yang terutama saling mengampuni, sehingga apa? Sehingga tadi hati kita suci dan hati kita bersih. Nah, sekarang di sini saya mau katakan, jika hati kita kotor, maka perbuatan, pikiran, perkataan kita pasti kotor. Betul ya? Coba bilang dulu dong ke sebelahnya, betul. Betul. Betul ya? Nah, hati kita kotor itu ada di Efesus 4 ayat 31, saya akan bacakan Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kejahatan itu ada di hati orang, timbul segala pikiran jahat, yaitu percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu adalah hati kalau kita kotor. Maka perbuatan kita, perkataan kita, itu akan keluar dengan kotor, saudara ya. Tapi hari ini saya percaya kita semua hatinya sudah disucikan. Hatinya sudah bersih. Amin. 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 Nah, saudara, keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi kita harus banyak intim, komunikasi, curhat ya, istilahnya curhat sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan dan bersepakat dengan kuasanya ya. Dan kita akan di situ kita akan menerima pemulihan. Jadi ingat saudara, apabila hati kita bersih, kita akan suci, hati kita akan berjumpa dan melihat Tuhan di setiap doa saudara dan saya. Percaya saudara ya. Nah saudara, di sini setelah kita bersepakat dengan kuasa Tuhan, kita akan mendapat pemulihan hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan, yaitu terlihatlah kehidupan kita menjadi ciptaan barunya Tuhan. Jadi saudara, setelah kita dipulihkan, kita memulihkan, di sini saudara terpancar kehidupan kita, yaitu apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudara. Amin. Jadi yang ada di dalam Kristus itu adalah saudara dan saya. Kita adalah orang-orang ciptaan barunya Tuhan, orang-orang yang sudah bertobat, yang hatinya sudah dipulihkan Tuhan. Maka hidup kita ada bersama Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi yang lama, yuk kita bilang sama-sama, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, beri kemuliaan buat firman Tuhan. Haleluya. Masih dengar suara saya ya? Masih, amin. Terima kasih. Nah, saudara, ketika kita hidup di tempat yang baru, berarti hidup kita ini bukan kita lagi. Ya, saudara dengar. Sekarang saudara dan saya hidup, saudara dan saya bukan kita sendiri yang hidup. Coba buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, boleh baca bersama-sama dari Qatar, dari Ibu Lydia, Alam Sutra, dan dari manapun. Yuk kita baca Galatia 2 ayat 22. Boleh dibuka ininya, mute-nya. Mute-nya dibuka dulu, Galatia 2 ayat 20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Dan hidup yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup lagi mute-nya, saudara. Nah, saudara, kita hidup ini dengar kita bukan lagi sendiri, tetapi Yesus yang di dalam kita ini yang bekerja, saudara ya. Tuhan katakan, aku bekerja sekarang untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini tidak sendiri. Apapun masalah saudara, saudara tidak perlu lagi khawatir, saudara tidak perlu takut. Karena ada siapa? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini dipulihkan, saudara. Ya, tidak ada lagi kegeraman, kemarahan, kepahitan, sakit hati, saling menghujat, ya, pertikaian itu sudah tidak ada lagi, saudara. Ya, bilang ke sebelahnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi.
Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Kalau masih ada berarti tanda tanya. Ya, apakah kita hidup dengan Tuhan atau hidup dengan titik-titik? Tapi saya percaya saudara semua sudah dipulihkan. Amin. Amin ya. Nah, saudara, jadi hidupku sekarang ini di dalam daging ya, tetapi hidup oleh iman. Iman itu adalah apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hidup kita ini setiap hari mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, masukkan rema di dalam hidup kita ini, di dalam kehidupan kita ini, dan kita jadikan saudara, kita menjadi pelaku firman. Seperti saudara pada siang hari ini duduk manis-manis, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ini adalah ciptaan barunya Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudara ya. Ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Saya percaya saudara semua akan ditambahkan. Apa yang saudara perlukan Tuhan sudah sediakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nanti saya akan bersaksi saudara ya. Ketika kita dipulihkan saudara dari segala kewaspadaan dan terpancarlah kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan dua hal buat saudara dan saya. Ya, setelah kita dipulihkan, setelah hati kita bersih, terpancarlah kehidupan kita. Adalah apa? Terlihat saudara, terlihat hidup kita itu orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai, wow, Ibu Lydia sekarang luar biasa, hidup dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hidupnya diberkati, anak-anaknya diberkati, suaminya diberkati, dan dia menjadi orang yang luar biasa, membagikan apa yang mereka punya, mereka bagikan kepada orang-orang yang susah, saudara. Nah ini yang terpancar, saudara ya, bukan lagi kekuatan kita, bukan kegagahan kita, tapi kegagahan Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, dua hal saudara yang akan Tuhan bagikan, yaitu yang pertama diberikan hati yang baru. Jadi saudara setiap hari hati kita itu baru ya. Coba kita buka dulu di Yehezkel 36 ayat yang ke-26. Diberikan hati yang baru, Yehezkel 36 ayat 26. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Nah saudara, kita diberikan hati yang baru setiap hari saudara, di dalam batin kita, di dalam hati kita yang paling dalam ya. Dari dulu mungkin kita orang yang keras kepala, keras hati saudara, tapi ketika kita dipulihkan, Tuhan berikan kita hati yang baru saudara, hati yang mengasihi, hati yang menyayangi, hati yang mengampuni, hati yang memberi saudara. Itu yang saudara lakukan setiap hari. Saya percaya saudara, hati saudara sudah menjadi hati yang baru ya. Hati yang keras, hati yang tidak taat, Tuhan berikan hati yang taat kepada saudara dan saya. Amin. 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 Beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan ya. Saudara katakan dengan hati saudara, aku diberikan hati yang baru ya. Hati yang baru, hati yang taat. Nah, saudara, dan ketika yang kedua saudara adalah kita akan menjadi pemenang. Yaitu di Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang, bukan cuma menang. Saya mau katakan kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kalau kita jadi orang yang pemenang, kita ada di tempat ini saudara. Tetapi kalau kita tidak menjadi orang yang menang, orang yang percaya, orang pilihan Tuhan, saudara nggak akan ada di tempat ini.
Saudara mungkin tidak pernah mengenal kasih karunia anugerah yang sekarang ini yang kita lihat, saudara. Saudara boleh berpikir kita ada di Jakarta, yang satu ada di Alam Sutra, satu ada di Jerman, satu ada di Qatar. Itu sangat amat luar biasa. Tuhan kita baik, saudara. Kita diizinkan untuk masuk dalam pandemi ya, saudara ya. Kita diizinkan untuk pandemi, kita ada corona, saudara, tetapi ada hikmatnya, ada mujizatnya, ada yang luar biasa. Dulu, saudara, kalau saya mau khotbah misalnya di Surabaya, saya harus beli tiket, saya harus berangkat pagi-pagi, harus naik pesawat atau naik kereta api, saudara, sambung dengan mobil lagi, baru kita bisa berjumpa dengan cuma sekeliling mereka. Tetapi kuasa Tuhan saat ini, saudara, lihat luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, Tuhanku dahsyat, saudara ya. Kita bisa berjumpa hari ini, kita bisa boleh berkenalan hari ini, itu satu mujizat. Nah, puji nama Tuhan. Kenapa saya bilang hari ini, saat ini kita katakan bahwa kita hidup lebih daripada pemenang. Amin. Saya percaya, saudara, sebelum saudara ada untuk memuji dan menyembah Tuhan, hati saudara dipulihkan. Mungkin saudara hidup dulu di tempat yang lama. Ya, saya mau katakan, saudara, sebelum saya menjadi orang yang lebih daripada pemenang, yaitu tahun 2004, saudara, saya akan masuk di dalam kesaksian saya. Ya, waktu tahun 2004, saudara, itu saya mengikuti gerakan dari pekerjaan saya, yaitu saya menjadi caleg, ya, calon legislatif, yaitu adalah di satu komunitas. Saya nggak usah ceritakan, tetapi saya gagal. Saya gagal menjadi anggota dewan tahun 2004. Tetapi Tuhan itu baik, saudara. Saya percaya kegagalan saya ini mendatangkan kebaikan, saudara. Kalau saya tidak melalui kegagalan ini, mungkin saya belum mengenal Tuhan. Saudara, saya usia 46 tahun pada waktu itu, saya tidak mengenal yang namanya firman Tuhan. Saya tidak pernah dengar lagu-lagu pujian, saya tidak tahu doa Bapa Kami. Saya seorang Kristen. Tapi sayang karena memang keluarga saya keluarga broken home, jadi kami ke gereja masing-masing, kami tidak mengenal Tuhan dengan benar. Orang tua saya di negeri Belanda, adik-adik saya semua di negeri Belanda. Saya cuma sendiri dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Dan pada saat itu, saudara, puji nama Tuhan, saya gagal. Dan pada waktu itu saya masuk ke gereja, saudara. Yang luar biasa pada waktu di gereja, saudara. Saya sedang memuji Tuhan, saya sedang menyembah Tuhan. Dari sebelah tangan kiri saya, saudara, ada yang tepuk, saudara. Saya tanya sama suami saya, Papa tepuk saya, pukul saya? Tidak, dia bilang. Dan akhirnya saya menangis, saudara. Saya bilang, siapa yang tepuk tangan saya? Dan akhirnya saya menyanyi lagi, saudara, tiba-tiba dari sebelah kanan. Tangan saya ditepuk lagi, saya tanya sama anak saya, pada waktu itu saya sama anak saya, saudara. Saya tanya, kamu tepuk tangan mama? Enggak. Dan situ saya berpikir, saudara. Dan akhirnya saya pada hari Seninnya, saudara, saya masuk satu kamar. Suami saya sudah pergi kerja, anak-anak saya sudah sekolah, saudara. Saya kunci kamar saya. Saya kunci kamar saya. Saya ambil Alkitab, saudara, yang selama ini 46 tahun saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Tapi pada waktu itu saya buka, saudara, Alkitab itu di kitab Mazmur, saudara. Pada waktu saya baca kitab Mazmur itu, saudara, dan saya menangis, saudara. Di situ Tuhan bilang, aku adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Dan di situ pada waktu saat saya baca, saya tutup mata saya angkat tangan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku berserah kepadamu, aku minta ampun Tuhan, aku mau bertobat, aku tidak mengenal Engkau. Tapi hari ini aku mengenal Engkau, jamah aku Tuhan, mari Tuhan perlihatkan bahwa Engkau ada. Dan saudara, apa yang terjadi?
pada waktu saya buka mata, saudara, saya sebelum buka mata saya mendengar Alkitab saya ini berbunyi, saudara. Bunyi set, seperti ada orang yang bukakan, padahal kamar saya kunci, saudara. Dan waktu dibukakan, saya buka mata saya lihat firman Tuhan itu sudah bukan di Mazmur lagi, saudara. Di situ saya percaya bahwa Tuhan ada, saudara. Di situ saya percaya, saya bilang, Tuhan ini aku, Tuhan mari Tuhan pakai aku Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, saya bilang. Dan pada saat itu, saudara, saya menangis dan waktu saya melihat firman, waktu Alkitab dibukakan, saya melihat satu film, saudara. Satu film tentang mengenai hidup saya dari awal dulu. Saya suka minum-minum, saya jahat, saya suka tidak benar menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi istri yang nggak baik, saudara. Di situ Tuhan perlihatkan semuanya. Sampai pada akhirnya saya katakan, Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau serahkan hidupku kepadamu. Buang Tuhan yang lama, biar saya masuk di tempat yang baru Tuhan, menjadi ciptaan barunya Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saudara. Tuhan dengar dan pada saat itu saya bertobat. Saya lepaskan semuanya, saudara, pekerjaan saya, kemana saya suka bermain, suka membuat yang tidak benar di dalam hidup saya tinggalkan semua. Saya masuk di tempat yang baru, saudara. Pada waktu saya masuk di tempat yang baru, saudara, saya ke gereja, saudara, saya katakan kepada gembala saya, Bapak Gembala saya, Bapak saya mau bertobat, tolong doakan saya. Dan pada waktu itu saya didoakan, saya dengar kalau Bapak Gembala saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi, Tuhan akan lakukan. Nah, saya dengar, saudara, pada waktu itu saya pulang ke rumah. Nah, saudara, pada waktu saya pulang, saudara, tempat kamar saya di atas lantai 4 di rumah saya, itu tempat dulu saya suka mabuk, suka nyanyi-nyanyi karaoke, nyanyi dunia. Tiba-tiba, saudara, hati saya mengatakan, Tuhan, ruang lantai 4 saya akan menjadikan ruang doa, akan menjadi tempat pemulihan hati saya di tempat Bapak di lantai 4. Saudara, saya bongkar semuanya, saya buang semua yang lama. Dan saudara, apa yang terjadi, pembantu saya, saudara, pada waktu itu memang Tuhan izinkan pembantu saya turun membawakan barang-barang, saudara. Apa yang terjadi di sini, Tuhan sedang uji saya, saudara. Tiba-tiba pembantu saya ini kemasukan, saudara. Dia kemasukan setan, saudara, ya, pada waktu itu, karena mungkin di atas tempat yang tidak benar, Tuhan mau bersihkan, dan akhirnya dia kesurupan, saudara, dan dia berteriak-teriak. Dan saya pada waktu itu saya bingung, saudara. Waktu zaman saya belum mengenal Tuhan, kalau saya ada orang kesurupan, saya pasti panggil dukun, saudara, ya, karena tetangga-tetangga bilang panggil orang pintar, panggil dukun, ya. Dan akhirnya, saudara, di situ saya tidak panggil siapa-siapa. Saudara, di situ Tuhan bekerja. Tuhan kasih lihat saya bahwa saya adalah ciptaan barunya Tuhan. Dan pada saat itu saya peluk pembantu saya mau gendong, saudara. Saya mau tahu gini, ini benarkah dia atau bukan? Karena dia suaranya sudah lain, seperti bukan suara dia. Waktu saya mau gendong, saya nggak bisa gendong, saudara. Berat sekali, padahal pembantu ini kecil, saudara. Dan akhirnya saya ingat, Bapak Gembala saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dan saudara, pada saat waktu dia berteriak, dia seperti suara, bukan suara dia, ya, suara orang lain, suara kayak sesuatu suara yang tidak kita kenal lah, saudara, ya. Dan akhirnya saya pegang dia, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Hai orang-orang tidak benar, orang yang jahat, keluar dari tubuh anak ini dalam nama Yesus. Saudara, tiba-tiba pembantu ini dia lemas, dia nangis, saya gendong bisa, saudara. Wah, saya gembira, saya bilang sukacita. Wah, Tuhan hadir, Tuhan perlihatkan kepada saya. Dan pada saat itu, saudara, saya tanya sama pembantu saya, Mbak, tadi kenapa Mbak kok teriak-teriak? Saya bilang. Terus dia bilang begini, saudara, Ibu, tadi saya melihat ada satu nenek-nenek besar dan juga sudah tua, dia mukanya muka setan dan tangannya, kukunya panjang-panjang mau menerkam saya. Tetapi waktu dia mau menerkam saya dengar ibu menjerit, katanya begini, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Wow, saudara, di situ saya
Wow, luar biasa. Dan akhirnya ibu saya melihat ada satu sosok katanya putih, rambutnya panjang, pakai baju putih bersinar, dia bilang. Di situ saya dilepaskan, saya mendapatkan damai sejahtera, saya bisa menangis, saya bisa berteriak. Saudara, di sini Tuhan izinkan untuk saya melihat sesuatu yang luar biasa, yang dulu saya tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Dan pada saat itu saya melihat, dan saya berangkat ke gereja, saya bilang sama Bapak Gembala, Bapak, saya sudah melihat Tuhan Yesus pada saat waktu anak ini kesurupan, pembantu saya berdoa, saya katakan di dalam nama Yesus ada kuasa, dan orang jahat itu yang di dalam tubuhnya keluar. Di situ saudara, Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pada saat itu saudara, saya terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan sampai saat ini di waktu hari jam 3 atau jam 4 pagi saudara, saya belajar terus saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah saat teduh saudara. Ya, ketika kita saat teduh saudara, Tuhan itu berbicara. Dan saya mau katakan sama saudara, kesaksian saya, setiap saya saat teduh, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, Tuhan itu suka berbicara saudara, ya, melalui apa? Melalui hati kita, melalui roh saudara. Karena Tuhan bilang pada waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan bahwa aku akan meninggalkan rohku untuk menolong engkau. Jadi saudara, kita percaya bahwa hidup kita bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita saudara. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau katakan kepada saudara. Begini saudara, kita begini saudara. Pada saat itu saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, apakah artinya kok orang suka mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus ada kuasa, tutup bungkus dengan darah Yesus. Saudara dan saya mungkin sudah mengerti apa itu artinya, tetapi tidak diwujudkan, tidak mengerti wujudnya. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya pingin sekali, saya berdoa di saat teduh, saya bilang, Tuhan, saya ingin sekali, pingin tahu apa arti dari tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Nah, saudara, tiba-tiba pada hari itu ada teman saya telepon saya, boleh nggak urapin rumah saya, tutup bungkus dengan darah Yesus? Oh boleh siang hari ini saya datang, saya bilang. Nah, saya datang saudara, singkat cerita, saya datang, saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan akhirnya dengan minyak urapan, saya katakan, Tuhan, minyak urapan ini bukan sebagai berhala, tetapi lambang Roh Kudus. Dan saya urapi saudara dari depan, masuk ke kamar, masuk semua saya urapin oleh darah Yesus. Bukan saya yang mengurapi, tapi Tuhan yang mengurapi lewat saya. Dengan Roh Kudus, dengan kuasa darah Yesus. Semua kamar, semua ruangan sudah selesai. Kita mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Saudara, setelah itu saya pulang. Nah saudara, ketika itu saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kasih tahu saya apa artinya. Saya tahu kalau itu dibungkus oleh darah Yesus, tahu, tapi saya ingin wujudnya. Lihat apa artinya. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, ya. Kita senang menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Jam 12 malam saudara, di rumah orang yang habis diurapi saudara, terjadi ada bom. Bom, bunyinya kencang saudara. Suaminya bangun, anaknya bangun, semua bangun. Dan mencari itu ada apa. Dicari ke depan, dicari ke kamar, tidak ada sesuatu apapun saudara. Tapi itu semua dengar, kamu dengar, semua dengar. Saudara, anaknya satu berbicara begini, Mam, besok pagi kan di ujung rumah ada dukun. Coba Mam datangkan, tanya ada apa di rumah kita. Saudara, ibunya ini mungkin juga kepingin tahu, dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya dia panggil saudara. Panggillah dukun itu ke rumah. Dan waktu dukun itu berdoa saudara, mungkin dia punya kuasa saudara ya, tapi tidak ada yang melawan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Nah saudara, pada waktu saat dia berdoa, dia punya kuasa, dia keluarkan saudara, apa yang terjadi? Dia bilang begini, Ibu, dia bilang sama yang punya rumah, Ibu tuh pakai dukun siapa? Hah? Pakai dukun? Saya nggak pakai dukun, kata ibu itu. Iya, saya lihat ada satu tembok
yang tinggi, yang besar, yang putih, mengkilat, bersinar. Saya tidak bisa tembus, saya tidak bisa lihat, saya tidak bisa dobrak. Saya tidak bisa lawan, katanya, saking kuat, saking itu tinggi, putih. Saudara, wow, ibu ini bilang, saya tidak pakai dukun, tapi saya pakai kuasa darah Yesus. Rumah saya habis diurapi kemarin. Wow, saudara, saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan orang itu telepon saya, Bu, ada mujizat. Ada mujizat, katanya. Apa? Saya bilang, kemarin rumah saya ada bom, ternyata dukun itu bilang saya pakai dukun apa. Berarti saudara, Tuhan kasih lihat bahwa kalau kita katakan kuasa darah Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus, berarti itu seperti tembok, saudara ya, yang mengelilingi kita dan putih bersinar. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kalau ada kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya sudah diurapi Tuhan, sudah diselamatkan, sudah dijaga, saudara ya. Kita tidak perlu takut, kita harus percaya karena kita adalah orang-orang percaya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Nah saudara, yang ketiga terakhir ya, boleh ada kesempatan lagi Bu sedikit? Ya, yang ketiga terakhir saya mau katakan, saudara, sekali lagi saya datang ke rumah teman saya. Dan pada waktu itu memang waktu habis saat teduh, doa saat teduh, saya ada rasa Tuhan kasih lihat kamu datang ke sana. Dan akhir saya datang, saudara, ternyata waktu pembantunya membuat minuman, saudara, ya, saya melihat lehernya besar, saudara ya, ada seperti kayak gunduk dua di sini. Dan akhirnya saya bilang begini, ini kenapa pembantumu? Oh iya, dia kena steroid tapi yang di luar akan dioperasi. Dia bilang, oh ya, boleh saya doakan? Saya bilang, oh boleh Bu. Saya bilang, tolong ambil minyak. Nanti saya akan berdoa dengan minyak goreng yang bersih dari dapur. Taruh di mangkok yang bersih, saya bilang. Oke, Tuhan baik, saudara. Tuhan luar biasa. Dan pada saat saya memegang minyak dari dapur, saudara, saya doa. Sesudah saya doa depan nyonyanya, depan orang yang sakit, pembantunya, saya bilang begini, boleh nggak saya berdoa buat Mbak? Boleh nggak saya olesin steroid Mbak dengan minyak urapan ini? Dan terus anak ini bilang, boleh Ibu. Saya bilang, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat. Saudara, apa yang terjadi ketika saya olesi minyak urapan, saudara, dia menangis. Saya berdoa, dia menangis, saudara. Saya juga menangis. Saya bilang, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyediakan semuanya. Saya percaya Tuhan, apalagi yang harus saya katakan. Saudara, ini bukan satu promosi, tetapi ini bukan iklan, saudara ya. Pada waktu itu saya mendengar jelas anak ini dikasih omega 3. Omega 3, Tuhan bilang, kasih omega 3. Dan akhirnya saya bilang sama pembantunya, kamu nanti minta sama nyonya kamu omega 3, kamu minum pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Itu yang saya dapat. Dia bilang, nyonyanya bilang, oke, saya sediain tante. Saudara, setelah waktu itu dia minum, setiap pagi dia bilang, dia olesin minyak itu dengan, bukan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi dia bilang dalam nama Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus kita, saudara ya. Nah, dia percaya, karena Tuhan katakan percaya diselamatkan. Nah, saudara, 3 bulan kemudian saya sudah tidak tahu ya. Saya percaya itu bukan karena saya. Bagian saya cuma berdoa, mengucap syukur, lepaskan berkat, kesembuhan dari Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. 3 bulan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah steroid itu pecah dan kering. Pecah dan langsung kering, dan terus saya ditelepon, saudara, sama nyonyanya, tante ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Orang ini belum operasi, steroidnya sudah pecah dan kering. Saya penasaran, saudara, saya berangkat ke rumahnya. Saya melihat, saya bilang, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Ketika kita percaya, kita diselamatkan. Saudara, ini bukan karena saudara dan saya, bukan. Saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita dipulihkan hati kita tinggalkan hidup kita yang lama, kita masuk di tempat yang baru, kita percaya oleh kuasa darah Yesus, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa buat semua orang dan buat orang sakit.
Saudara, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Dan anak ini sembuh total, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Anak ini sudah diperiksa lagi, benar dia sudah sembuh. Karena dia percaya bahwa Nabi Isa itu adalah penyembuh, yaitu dia Tuhan Yesus. Nah, saudara, puji nama Tuhan. Dari kesaksian saya, dari saya orang yang tidak benar, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika saya mau pulihkan hati saya datang kepada Tuhan Yesus, saya katakan, Tuhan, saya mau bertobat, saya tinggalkan pekerjaan saya yang lama, saya masuk di tempat yang baru. Dari tahun 2004 sampai hari ini 18 tahun saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan juga saudara, anak saya 3 sebelum saya menjadi penyembah, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, anak saya semua menikah ke seberang. Ya, mereka menikah ke seberang, mereka pakai hijab. Tapi saudara, 18 tahun kemarin anak saya yang pertama sudah membuka kembali, dia masuk di dalam rumah Tuhan dan menjadi ciptaan barunya Tuhan lagi. Saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Kita percaya ketika hati kita dipulihkan, kita memulihkan orang lain. Ya, supaya apa? Memulihkan orang lain dengan apa? Dengan hati yang bersih, dengan sukacita. Ya, tinggalkan yang lama, mengambil yang baru, ambil kuasa darah Yesus. Kita bertobat sungguh-sungguh, saudara. Tuhan buka jalan. Tuhan membuat berkat-berkatnya melimpah-limpah-limpah. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Firman ini sampai di sini. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah habis sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Mari kita mau tutup mata, kita akan berdoa, angkat satu pujian bahwa Tuhan Yesus baik. Boleh di tempat Ibu Lydia di musiknya, satu pujian di Qatar atau bagaimana? Kak Dolvin di Doha bisa pimpin pujian? Yang tadi aja pujiannya mungkin yang sungguh indah Kau Tuhan. Boleh? Ya, kita mau mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari, kita dipulihkan ya. Yuk, kita satukan hati. Kita semua tutup mata. Kita percaya hari ini apa yang sedang saudara doakan, yang saya doakan, saya percaya Tuhan buka jalan, Tuhan kasih petunjuk dan mujizat-mujizat terjadi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama angkat pujian. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Angkat tangan saudara.
bagi semua orang yang membutuhkan. Ya. Cari wajah. Aku kopi nggak? Bukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya, haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan lembut katakan, yes, dengan lembut. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dengan lembut katakan, sungguh Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. yes Lord. Musik boleh lembut. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah pulihkan kami semua Tuhan. Hati kami dipulihkan dan kami akan memulihkan orang lain Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu kami terima siang hari ini. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Karena Engkau memakai kami semua Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba akan berdoa, Tuhan kami percaya orang-orang yang sakit pada hari ini Tuhan sudah disembuhkan di dalam nama Yesus.
yang datang dengan berbeban berat Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat buat LOV Tuhan, dari Jerman atau dari Qatar, dari Jakarta, Indonesia Tuhan, dari Putra. Kami percaya Engkau ada di mana-mana Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat-Mu terjadi. Pemulihan hati terjadi Tuhan. Yang sakit hati sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah mengampuni Tuhan. Kami percaya ketika mereka mengampuni, Engkau Bapa di surga akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Kita mau menerima mujizat Tuhan. Kita mau menerima kuasa. Kita mau menerima roh Tuhan. Ketika roh Tuhan turun atas kita semua, kita akan menjadi saksinya Tuhan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan berjumpa kembali Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan dipakai Tuhan semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat siang yang indah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memakai anak-anak-Mu menjadi pilihan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, dan hati mereka sudah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat yang daripada-Mu hari ini. Mari saudara, kita semua akan berdoa apa yang Bapa ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati Bu Lydia dan semuanya yang ada di Qatar, di Jerman. Kita percaya Tuhan sudah pulihkan hati saudara. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ruby, Pastor Emilia Mariska. Terima kasih.